Halo sahabat setia AMC, di mana saja kalian berada. Berjumpa kembali bersama saya Dennis AMC, kali ini di Bincang Berisi AMC. Dan kali ini Claretian mengambil tema itu berakar dalam Kristus dan berani bermisi. Spesial di edisi of Claretian kali ini, kita sudah kedatangan tamu spesial, orang muda tentunya yang baru saja menjadi keluarga baru dari Claretian. Salam sehat untuk Pater Arnold. Salam sehat, Dennis. Terima kasih sudah mau singgah di Bincang Berisi AMC kali ini. Dan teman-teman, sebelumnya saya pengen Pater Arnold mohon izin untuk bisa memperkenalkan diri secara langsung kepada teman-teman semua. Terima kasih, silakan Pater. Oke, terima kasih Dennis. Salam jumpa sahabat AMC dimanapun kalian berada. Seperti yang sudah disinggung tadi, nama saya Pater Arnold CMF. Lengkapnya Pater Arnold Diwa CMF. Kebetulan saya baru ditabiskan menjadi imam tanggal 8 Juni 2021. Keluarga baru Ya, dari bersama 4 teman saya di Paroki Santa Maria Fatima Nurobo, Kuskupan Atambua oleh Monsinyur Dominikus Saku. Jadi saya bersama 4 teman saya lainnya. Saya asalnya dari Jawa. Jawa. Dari Kabupaten Ngada, guys. Kabupaten Ngada. Masih sebelahan dikit dengan Kabupaten Ya. Ngada. Pater, sekali lagi terima kasih sudah mau bergabung bersama kami di tengah kesibukannya. Oke. Kita berbincang-bincang sedikit nih Pater ya, Oke. tentang orang muda. Nah, pertama yang pengen saya tanyakan ke Pater nih, kenapa CMF? Kenapa Pater memilih untuk berakar dan bermisi bersama CMF? Silakan Oke. Pater. Kenapa CMF? Itu kayak pertanyaannya kayak apa ya? Seperti kita bertanya pada orang yang menikah. Misalnya bertanya pada salah satu misalnya, kenapa kamu memilih dia gitu? Dia sebagai pasangan. Di antara ribuan, bahkan di antara jutaan, tapi kok pilihnya dia itu? Dan saya kenapa pilihnya kok CMF gitu? Dibandingkan yang lain gitu Iya. ya Pater ya. Jadi sebenarnya kisahnya panjang sih, kisahnya panjang. Ada story nih pasti. Iya, ada story-nya. Oke. 2009 kalau nggak salah, 2009 waktu saya SMA kelas 3, kebetulan ada seorang pastor CMF, Pastor Benny. Pater Pastor Benny. Dua Iya, CMF. Pater Ya, Benny. halo Pater Benny kalau misalnya sedang menonton ya. Ya, Pater Benny. Pater Benny yang Europe. datang ke sekolah, dan kebetulan waktu itu saya sekolah di Bajawa, SMA Negeri 1 Bajawa, dan saya jurusan IPA. Dan pagi itu saya belum mengerjakan PR fisika, dan saya bersama 2 teman saya yang cowok dihukum oleh guru fisika untuk berlutut di depan kelas. Oke, berarti ini ada cerita Ya, ada cerita ceritanya, menarik nih ya. teman-teman. Dan pada saat yang sama, Pater Benny bersama kepala sekolah datang ke ruangan kelas. Oke. Dan mereka bilang, bagi laki-laki lah yang tertarik masuk seminari, silakan bergabung untuk ikut tes masuk biara CMF. Dan saya waktu itu langsung spontan bersama 2 teman saya kan, spontan dan angkat tangan dan bilang, kami mau ikut. Nah, guru fisikanya senyum-senyum lihat. Anak yang sedang Iya. berlutut ini Iya. ternyata masuk jadi pater. Iya, teman-teman. jadi berlutut, dan sebenarnya sih motivasi awalnya cuma menghindar dari hukuman berlutut itu. Dan akhirnya kita pergi ke aula dan mengikuti tes masuk CMF, dan kebetulan soal-soal tes masuknya itu berpusat tentang bangun ruang dan pokoknya tentang fisika, matematika. Oh, oke Pak. Jadi agak, bukan mau sombong sih, agak mudah sih untuk kami Oke, mengerjakan. sebagai anak IPA ya. Iya, Pak? sebagai anak IPA. Dan kita kerjanya cepat, dan akhirnya setelah kerja kita beritahu ke Pater Benny kan, bilang, oh udah. Terus Pater Benny bilang, oke, yang udah selesai kembali ke kelas. Kembali ke kelas. Waduh, Apakah hukum kembali lagi nih. berlutut lagi? Iya. Akhirnya ya sudah, kita bilang aja belum. Terus cross check lagi jawabannya. Dan karena dicek lagi ada yang salah, dibetulkan lagi. Dan setelah hasilnya keluar, kita bertiga itu lulus. Oke, bertiga ya. Ya, dari sekitar 70-an yang ikut tes waktu itu, kalau nggak salah. Dan kita lulus, dan wah, saya merasa akhirnya ya mengenal CMF dengan cara yang sangat kebetulan. Mungkin orang-orang yang jatuh cinta juga sih. Perkenalan awalnya ada yang dengan cara yang sangat kebetulan. Ini unik ya. Iya, unik ya, Awalnya. perkenalan saya dengan CMF. Akhirnya saya memutuskan untuk bergabung bersama CMF, dan semakin mengenal CMF dengan karya-karya misi, karya-karya pastoralnya. Dan semakin lama saya semakin mencintai misi CMF. Dalam perjalanan. Iya, jadi falling in love on the way gitu. Oke. Dalam perjalanan semakin jatuh cinta pada CMF, mengenal misi-misinya, dan saya tertarik untuk
bergabung bersama misi CMF sendiri, misi Claretian. Akhirnya kemudian ditabiskan ya. Ya, akhirnya baru saja ini ya. bersama 5 orang. Bersama 4, jadi kita bersama 4 orang ya. Ya, kita berlima. Bersama Pater menjadi 5 orang. Ya, ya. Oke Pater, cerita yang cukup menarik. Ya. Ada ilham di balik berlutut tadi ya teman-teman. Oke Pater, kita bahas mengenai tema nih. Tema yang diangkat di kali ini adalah tentang berakar dalam Kristus dan berani bermisi. Mungkin Pater bisa menjelaskan sedikit makna sebenarnya, makna apa sih di balik Claretian memilih tema ini Pater? Silakan. Oke. Jadi kita Claretian seluruh dunia sih. Tema tahun ini itu berakar ke dalam dan berani keluar, berani bermisi keluar. Sebenarnya tema ini diangkat dalam, kebetulan tiap 6 tahun sekali kita Claretian seluruh dunia mengadakan pertemuan, kita sebutnya pertemuan kapitel. Dan kebetulan tahun ini di bulan Agustus kita ada pertemuan kapitel umum di Roma, dan tema yang diangkat itu berakar ke dalam dan berani keluar. Oke, berarti ini adalah setelah ya dilakukan pertemuan selama Ya. 6 tahun itu. Jadi tiap pertemuan kapitel pasti ada tema-temanya. Dan kebetulan tema tahun ini bulan Agustus 2021 temanya adalah berakar ke dalam dan berani keluar. Dan tema ini sebenarnya ada beberapa poin sih, ada beberapa hal yang ingin didalami oleh kita Claretian seluruh dunia. Salah satu poinnya adalah, bukan salah satu, ada beberapa poinnya adalah, yang pertama tentang soal kembali mengenal karisma, mengenal karisma Kembali kita dari mengenal kongregasi diri ya, sendiri. mengenal, kalau untuk diri sih mengenal diri benar. sendiri, Baik. mengenal itu. Terus tentang discernment itu apa ya? Discernment itu soal penajaman sih, penajaman, lebih melihat kira-kira setelah kita berkarya ini, apa yang kurang, apa yang lebih, jadi lebih didalami lagi, kita sebutnya discernment. Terus yang ketiga soal keterbukaan dan kesiapsediaan untuk bermisi, itu yang ketiga. Dan yang keempat soal keberanian untuk melakukan sesuatu yang baru, melakukan sesuatu yang berbeda, dengan tetap berpegang pada ajaran-ajaran yang kita terima gitu. Kalau saya tangkap sih mungkin itu lebih kembali kepada bagaimana Claretian pengen supaya Claretian bisa mengenal kembali diri Iya. sendiri, mempertajam kembali apa yang mereka punya, dan kemudian melakukan misinya dengan hasil refleksi itu sendiri. Iya, dan hasil refleksi itu sendiri. Dan kebetulan teks yang menjadi inspirasi bagi Claretian seluruh dunia untuk mengangkat tema itu adalah kisah 2 murid di Emmaus. Oke, kisah 2 murid di Iya, Emmaus. kisah 2 murid di Emmaus, dan kita berada di Wisma Emmaus sekali ya. ini, sepertinya cukup nyambung sekali ya jadi teman-teman. seperti orang jatuh cinta itu ya. Hal-hal yang kebetulan. Jadi ya, kisah Emmaus, dan ketika 2 murid itu berjumpa dengan Yesus, terus Yesus berjumpa dengan mereka tadi ya. Berakar ke dalam itu perjumpaan mereka dengan Yesus itu. Dan setelah mereka berjumpa, mereka mewartakannya kepada murid-murid yang lain. Oh, kita udah berjumpa nih dengan Yesus yang bangkit. Jadi mereka berani mewartakan. Mereka tambah percaya. Langsung. Sebelumnya kan galau, sedih, kecewa. Tapi setelah berjumpa dengan Yesus, mereka menjadi semakin berani keluar dari dalam diri dan mewartakan tentang Yesus yang bangkit. Oke, baik Pater, dalam sekali ya makna Iya, ini ya. Dan kebetulan kisah Emmaus ini juga menjadi moto tabisan saya. Oke, Ya. motonya apa? Moto tabisan saya itu, bukankah Tuhan senantiasa berbicara dengan saya dalam perjalanan. Oke. Oh, Jadi ya, seperti benar, kebetulan sekali ya. Iya, jadi karena para murid itu sedang berjalan, Iya. menempuh perjalanan, kemudian akhirnya mereka bertemu. Iya. Dan itu menjadi tema dari Pater sendiri, Iya, beruntung moto, sekali iya. saya rasa. Pada Pater, berhubungan dengan anak muda nih Pater, relevansi dari tema yang kita punya, tema yang diangkat oleh Claretian dengan anak muda, kira-kira menurut Pater seperti apa? Kalau tema yang diangkat oleh Claretian sendiri, berakar ke dalam dan berani keluar, relevansi dengan anak muda, saya berawal dari filosofi akar sendiri, filosofi akar pohon ya. Yang pertama, akar itu selalu bertumbuh ke dalam, selalu tumbuhnya ke bawah, berdalam. Relevansinya untuk anak muda itu menjadi seperti akar yang bertumbuh ke dalam, berusaha untuk meningkatkan kematangan internal, kematangan diri sendiri, lebih mengenal diri, mengenal, oh saya kemampuannya apa, saya bakatnya apa, saya potensinya apa, dan setelah mengenal, semakin mengembangkannya, semakin mematangkan apa yang ada dalam dirinya itu,
dan akhirnya kita bisa berani keluar, berani untuk mewartakan, istilah tingginya mewartakan kabar baik melalui bakat-bakat atau kemampuan yang kita miliki. Jadi pertama-tama lebih ke mematangkan apa yang sudah kita punya sih. Saya yakin bahwa teman-teman semua punya bakat atau punya kemampuan yang sangat unik. Jadi seperti akar itu lebih berani ke dalam, tumbuhnya ke bawah, ke dalam. Itu lebih mematangkan apa yang sudah ada dalam. Filosofi dari akar Filosofi sendiri akar sih ada beberapa. dia bertumbuh ke dalam tapi memperkuat sebuah pohon Iya, itu sendiri. sebuah pohon. Itu yang pertama sih. Berikutnya Pak Ter, kira-kira Oke, filosofi yang kedua, akar itu perannya sangat fundamental, sangat penting, tapi tidak kelihatan. Nah, untuk anak-anak muda apa nih? Jadi menjadi seperti akar yang punya peran yang sangat penting, fundamental, tapi tidak kelihatan. Itu artinya dalam tanda kutip kita melayani dalam senyap. Melayani dalam senyap itu artinya bahwa ketika kita memberikan diri, melayani orang lain atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan di gereja, di lingkungan dan lain sebagainya, lakukanlah itu dengan penuh sukacita dan keikhlasan. Tidak perlu harus menunggu untuk diakui, diapresiasi, dipuji, tidak perlu. Kita melayani dalam senyap seperti akar tadi. Ada, tidak kelihatan tapi fundamental. Ya. memberi pakai tangan kanan, tangan kiri Ya, tidak kurang tahu, lebih seperti gitu. itu juga ya. Jadi kita melakukan sesuatu tidak perlu harus dipuji, tidak perlu menunggu harus diakui, harus diafirmasi dan lain sebagainya. Tadi kita buat untuk memuliakan Tuhan lah, bukan untuk memuliakan diri kita sendiri, atau bukan untuk mendapat pengakuan dan lain sebagainya. Berarti untuk teman-teman orang muda ini yang pertama itu tadi adalah kita harus bisa lebih mengenal diri Iya. sendiri, memperdalam tentang apa yang punya kita gitu, dan bekerja secara ikhlas. Iya, ya. Ya. Oke, Pak Ter, tentang anak muda, teman-teman dari AMC, ya, AMC Purere khususnya, pengen tahu nih, kira-kira AMC Purere itu di mata para Claretians yang lain mungkin yang belum Iya. mengenal atau yang tidak sering mengunjungi kami gitu ya Pak Ter, pendapat mereka di Claretian ini tentang AMC Purere itu seperti apa sih Pak? Tentang AMC Purere, sebenarnya kisah awalnya sih saya pribadi ya, mengenal AMC Purere itu tahun 2016. Saya ingat waktu itu ketika kami para frater Claretian komunitas Yogyakarta mengadakan live-in di Purere. Oke, jadi Pak Ter Arnold pernah mengunjungi Ya, Purere ya? pernah Berapa mengunjungi. lama sih kira-kira Pak Ter? Kita waktu itu kegiatannya kurang lebih 2-3 hari kalau nggak 2 salah. sampai Kalau nggak 3. salah ya, Ya. 2-3 hari. Saya ingat saya Iya, iya. 2-3 hari. Ada banyak kegiatan yang kita buat dan itu pertama kali saya mengenal AMC Purere, anak muda Claretian Purere. Dan ya kesan saya pribadi waktu itu mengenal mereka. Pertama mereka AMC Purere itu sangat kompak, kelihatanlah dari bagaimana mereka mengorganisir kegiatan, mengatur teman-teman yang lainnya, jadi kerjasama tim ada di situ. Terus yang kedua, berani melakukan sesuatu yang berbeda. AMC Purere itu di mata saya secara pribadi. Ya. Kalau misalkan Pak Ter tanpa bermaksud yang ini ya, negatif ya, membandingkan antara AMC lain yang sudah Pak Ter kenal dengan AMC Purere sendiri, kira-kira ada apa sih perbandingannya seperti itu? Kalau menurut saya ya, dibandingkan dengan AMC lain, mungkin saya nggak terlalu mengenal AMC di komunitas lainnya, tapi beberapa yang saya kenal, AMC Purere ini itu apa ya? Seperti yang saya bilang tadi, berani melakukan sesuatu yang berbeda. Contohnya sih, kita punya bahan makanan yang sama nih, tapi mereka cara masaknya itu beda. Cara masaknya Ya, unik, cara yang masaknya akhirnya membuat unik. mereka berbeda. Jadi hasil olahannya juga pun bermacam-macam gitu. Bahan dasarnya misalnya sayur-sayuran ini nih, tapi hasilnya nanti pokoknya kita melihat pasti ada sesuatu yang baru lah. Pasti ada suatu gebrakan baru, ada sesuatu yang beda. Jadi mereka selalu mau tampil beda gitu. Ini komplement yang positif ya Iya, dari Pak Ter Arnold untuk AMC Purere. Tepuk tangan dulu nih buat AMC Purere ini. Oke, Pak Ter, tentang anak muda, kita masih berbicara tentang anak muda. Tantangan terbesar atau tantangan apa sih yang Pak Ter lihat gitu ya? Yang Pak Ter lihat terhadap anak muda zaman sekarang, dan mungkin bagaimana sih mereka untuk mengatasinya Pak Ter? Silakan Pak Ter. Kalau saya melihat tantangan terbesar anak muda zaman sekarang ya, secara umum anak muda zaman sekarang itu kan termasuk dalam generasi Z ya, generasi Z.
generasi yang hidupnya mainnya klik dan lain sebagainya. Oke, Jadi serba instan serba gitu, instan ya, Iya. mainnya gadget, mainnya Iya, handphone iya. dan lain sebagainya. Jadi bahasa lainnya sih gadget, handphone itu dunia mereka sekarang. Itu dunia mereka, itu benua mereka lah di mana mereka tinggal. Kalau saya melihat soal tantangan sih, saya melihat soal perkembangan teknologi itu menjadi tantangan sekaligus peluang bagi anak-anak muda zaman sekarang. Perkembangan teknologi Iya. ya teman-teman. Perkembangan teknologi misalnya membentuk karakter mereka, membentuk emosi mereka, membentuk pola pikir mereka. Jadi kebanyakan mereka, oke, secara umum ya, kalau saya salah kita bisa minta maaf. Secara umum kan dengan anak-anak sekarang kan sukanya yang praktis, Iya, pragmatis, benar sekali. nggak terlalu suka yang prosesnya panjang dan lain sebagainya. Jadi mereka bisa melakukan itu dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, bisa dalam tanda kutip bisa bermisi, Oke. bisa bermisi melalui teknologi sekarang, melalui gadget, melalui handphone, bisa mendapatkan kabar baik di situ, bisa mengeksplor sesuatu yang bagus di situ dan lain sebagainya. Jadi kembali lagi seperti akar tadi, kembali kepada diri sendiri. Iya. Ini udah ada nih handphone, gadget udah ada. Silakan manfaat itu untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang bisa mendamaikan orang lain, mewartakan sesuatu yang baik, bisa bisa menjernihkan informasi-informasi yang mereka terima sebelum mereka mewartakan itu kepada orang lain. Ini yang saya suka ya teman-teman, bahwa selalu melihat sesuatu tantangan itu dari sisi positifnya gitu loh. Jadi kita lebih baik menyampingkan yang negatif, kita maju secara positif. Kurang lebih seperti itu. Kurang seperti itu ya. Oke, baik, Pater. Mungkin ini sudah hampir di akhir bincang-bincang kita kali ini, Pater. Dan saya mohon izin kita main game sedikit. Ini games yang tidak macam-macam, Pater. Tenang saja, sedikit supaya teman-teman ya lebih mengenal siapa sih Pater Arnold sebenarnya. Walaupun dia seorang pater, dia seorang manusia juga ya, pastinya ya. Jadi masih muda ya, kita akan lebih mengenal Pater. Ini saya akan membacakan. Ada dua pilihan yang akan saya bacakan. Kemudian saya minta Pater memilih, harus mau tidak mau harus memilih salah satu dari dua pilihan. Memilih salah satu dari dua pilihan. Oke, nanti mungkin akan saya tanyakan. With the reason, kenapa. dengan alasan atau enggak? Bisa dengan alasan kalau saya tanyakan ya. Oke. Oke, baik. Yang pertama, musik atau buku? Musik atau buku? Musik. Musik. Rekomendasi musik yang sekarang lagi Pater dengarkan. Rekomendasi musik yang Indonesia ya? Ya, lagu ya. Lagu oke, lagu Indonesia yang kebetulan sekarang senang mendengar lagunya itu sih Runtuh Fiersa Bersari. Untuk Fiersa Bersari. Oke. Itu kan ya teman-teman ya. Jadi masih muda mengenal dunia luar juga nih ya, Pater ya. Oke. Gunung atau pantai? Gunung atau pantai? Gunung. Wah, dilema nih. Oke lah, pantai. Pantai. Kenapa nih milih pantai, Pater? Apa karena orang Bajawa? Bukan berarti saya orang Jawa dari gunung, bukan. Tidak ya, tidak bermaksud demikian ya. Lebih suka pantai sih, lebih suka vitamin C-nya sih, Oke, lautnya vitamin C. birunya gitu. Iya sih, banyak yang memang efek dari pantai itu Iya, ya, iya. Pater ya. Oke, kopi atau teh? Kopi atau teh? Teh. Orang Bajawa teman-teman, orang Bajawa minum teh. Oke, ada alasan Pater? Lebih ke alasan kesehatan sih. Saya kebetulan Lebih ke ada kesehatan, lambung ya. jadi nggak kuat minum kopi sih. Morning person or night person? Morning person or night person? Night person sih Night kebanyakan. person, Ya. oke. CMF, deklarasian, tolong jangan pernah kasih misa pagi ya. Sepertinya lebih cocok misa sore nih dipimpin. Soalnya lebih banyak melakukan Iya, lebih aktivitas banyak, itu ya, di malam hari sih, ya. Rata-rata orang muda itu seperti itu ya. Melakukan aktivitas. Tapi harus tetap seperti itu. menjaga kesehatan ya. Iya, Nggak boleh benar terlalu sekali, begadang. Berbicara atau mendengarkan? Berbicara atau mendengarkan, lebih banyak sih mendengarkan. Lebih banyak mendengarkan. Oke, lebih Mendengarkan. suka mendengarkan Lebih teman-teman. juga mendengarkan. Sepatu atau sendal? Sepatu atau sendal? Oke, sepatu. Sepatu. Sekarang pakai sepatu. Udah kelihatan nggak ya? Iya, iya. Manis atau asin? Manis atau asin? Manis. Sweet person guys. Have a plan atau go with the flow? Have a plan. Biasanya saya have a plan sih. Kalau Have a buat plan. Selalu berencana. ya berencana. Countryside atau city? Desa atau kota? Desa atau kota? Honestly sih senangnya desa sih sebenarnya. Senangnya desa ya. Desa. Walaupun sebentar lagi mau ke Jerman teman-teman. Iya, iya. Oke, berikutnya apa tuh? Relaxing atau exploring?
santai-santai atau pengen menjelajah? Relaxing or exploring, sebenarnya exploring sama relaxing sih, Sebenarnya cuman dari tipenya sendiri ya, walaupun saya baru mengenal dekat, itu kelihatan banget seorang penjelajah. exploring. Road trip atau flying? Road trip, Road jalan trip, darat jalan ya. darat. Oke. Yang terakhir Pater, celana Oke. jeans atau kain? Celana jeans atau kain? Ya, Kelihatan celana sih jeans. ya. Ini pertanyaannya langsung kejawab Langsung ya, teman-teman. langsung Lebih terjawab. mending pakai jeans. Kelihatan nggak ya? Oke, Pater terima kasih banyak. Tetapi sebelum kita tutup kegiatan kita hari ini, saya pengen Pater untuk bisa memberikan pesan kepada teman-teman muda yang menyaksikan kita hari ini. Silakan Pater. Oke, teman-teman muda sekalian, AMC dimanapun kalian berada, zaman sekarang itu zaman yang penuh dengan tantangan, dengan perkembangan teknologi yang bermacam-macam. Tapi bagi saya yang paling penting adalah silakan teman-teman lebih mengenal diri teman-teman sendiri, lebih mengenal kemampuan-kemampuan, bakat-bakat yang teman-teman miliki, lebih mematangkan apa yang ada dalam diri teman-teman. Jadi zaman sekarang yang dibutuhkan itu ya, apa yang bisa kita buat, apa yang saya miliki, dan setelah saya punya sesuatu, saya punya modal, apa yang bisa saya buat untuk bagi kebahagiaan orang lain, bagi orang-orang yang berada di sekitar kita. Kalau dalam bahasa yang lebih tinggi, bagaimana kita mewartakan kabar baik bagi orang lain. Pertama-tama berawal dari bakat atau kemampuan yang teman-teman miliki. Kalau teman-teman bisa nyanyi, bisa bermain musik, bisa membuat puisi, dan lain sebagainya, silakan kembangkan bakat-bakat itu. Karena itu suatu saat nanti, atau bukan suatu saat nanti, sekarang pasti sangat berguna untuk orang lain, bisa menginspirasi orang lain, bisa membuat orang lain merasa semangat dan lain sebagainya. Jadi pertama-tama lebih mengenal diri sendiri, kemampuan yang ada dalam diri sendiri, dan itu bisa berguna bagi orang-orang di sekitar. Mungkin itu bahasa lain dari bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Mengenali potensi diri sendiri, kemudian berkarya dengan potensi yang ada. Oke, baik, sekali lagi terima kasih banyak Pater Arnold sudah mau bergabung bersama kami di waktunya yang sibuk sekali. Sekali lagi terima kasih banyak. Dan teman-teman, sebelum saya akhiri, di edisi Claretian Mon kali ini, MC Purere melaksanakan berbagai macam aneka lomba. Ada 3 lomba yang dilaksanakan kali ini. Ada lomba menyanyikan lagu himne Klaret, ada lomba menyanyikan atau cover lagu AMC bisa, dan juga lomba bertutur kitab suci untuk kategori anak. Jadi pantengin terus channel YouTube-nya AMC Purere. Sekali lagi, Pater Arnold, terima kasih banyak. Terima kasih sudah bergabung bersama kita di Bincang Berisi AMC. Mohon maaf ya apabila ada kesalahan. Oke teman-teman, sampai berjumpa kembali. Salam AMC Kembo.